persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting, dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu Assalamualaikum, selamat sore Mitra Kandega. Selamat jumpa kembali bersama saya Ena Setia dalam perbincangan bersama dengan para narasumber kami dari BKKBN Jawa Barat. Dan di studio Radio Kandega untuk sore hari ini sudah hadir Ibu Marina Ayu Finiriani SGZMA selaku Subkoordinator Advokasi dan KIE BKKBN Jawa Barat. Dan di jaringan telepon kami ada Ibu Diplom India Nurwitasari MIPO selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS. Sosialisasi penguatan untuk pendataan keluarga dan kelompok kerja program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021, Keluarga Keren Cegah Stunting. Dalam rapat terbatas program percepatan penurunan stunting pada tanggal 25 Januari 2021 lalu, BKKBN mendapatkan mandat dan kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting, dan langkah seperti apa yang akan diambil khususnya BKKBN Jawa Barat baik dalam penyusunan strategi hingga aplikasi di lapangan. Nah, sebagai langkah antisipasi generasi stunting guna mencapai Indonesia Emas 2045. Kita di sini akan berbincang dulu bersama dengan Ibu Marina. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Marina. Waalaikumsalam, selamat sore pendengar Kandega. Iya, baik. Untuk Anda Mitra Kandega yang akan bergabung dalam perbincangan kami, silakan ya. Ini berkenaan dengan Keluarga Keren Cegah Stunting yang akan kita bahas pada sore hari ini. Saya undang Anda di layanan telepon SMS ataupun juga layanan WA kami di 0811 219 2201. Di jaringan telepon kami juga ada Ibu Dia, sudah tersambung. Ibu Dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat sore pemirsa Kandega. Iya, selamat sore kembali. Terima kasih Ibu Dia. Kita akan berbincang dulu dengan Ibu Marina ya. Ini terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan stunting? Apakah sama dengan juga kekerdilan? Baik, sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu Dia. Terima kasih atas kesempatannya pada sore ini kita bisa sama-sama berbagi informasi kepada seluruh pendengar Radio Kandega. Terima kasih pertanyaannya Teh ini. Seperti yang tadi telah disampaikan, apa sih yang dimaksud dengan stunting? Nah, stunting ini adalah masalah kurang gizi kronis. Yang dimaksud dengan kurang gizi kronis ini artinya adalah kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Lamanya ini seberapa lama sih? Tepatnya pada 1000 hari pertama kehidupan, yang akibatnya cukup fatal. Mulai dari tidak hanya masalah fisik, yaitu tadi ya kekerdilan. Kalau kekerdilan itu hanya secara fisiknya saja dia kecil, bertubuh pendek, tetapi untuk fungsi dan pertumbuhan otaknya masih normal. Nah, stunting ini berbahaya karena selain dia tubuhnya pendek dan kecil, ada juga gangguan pertumbuhan otak dan juga tumbuh kembang yang tidak optimal. Nah, kalau tadi kekerdilan itu disebabkan oleh karena kelainan genetik, hormon yang menyebabkan
gangguan hanya pada tingginya. Nah, kalau misalnya stunting ini lebih bertitik fokus pada 1000 hari pertama kehidupan itu tadi. Ya, jadi berbeda ya antara stunting dengan kekerdilan ya Ibu Marina ya. Betul. Kalau stunting karena memang disebabkan karena kurang gizi kronis. Iya, jangka panjang, Jangka panjang. 1000 hari pertama 1000 kehidupan. hari pertama. Nah, adakah indikator atau alat ukur untuk melihat gejala stunting tersebut Ibu Marina? Baik, jadi ada beberapa indikator untuk melihat atau mengukur gejala stunting. Yang pertama dari UNICEF yang mendefinisikan standar anak yang terdiagnosa stunting menggunakan alat ukur tinggi badan per usia anak, yaitu usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi di bawah minus, atau kalau misalnya kita baca di KMS nih, biasa anak-anak kan harus diukur di posyandu nih rutin setiap bulan. Nah, itu indikatornya adalah dia berada di bawah grafik garis merah dan kuning dalam kartu KMS itu. Nah, kemudian WHO juga mendefinisikan bahwa anak stunting ini ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan per usia kurang dari standar 2 deviasi. Nah, kemudian Dr. Hasto, Kepala BKKBN RI pun menambahkan bahwa stunting ini menggunakan ukuran panjang badan yang kurang dari 48 cm dengan berat kurang dari 2,5 kilo. Itu ketika lahir ya Bu ya? Iya, jadi ketika lahir itu panjang badannya kurang dari 48 cm, beratnya kurang dari 2,5 kilo. Kurang dari 2,5. Iya, yang bisa terlihat secara fisik ya. Fisik ya. Iya. Berarti kalau misalkan ada anak nih lahir gitu ya dengan panjang dari kurang 48 misalkan 47 cm, kemudian juga berat badannya ya mungkin sekitar 2,3 gitu ya. Itu indikasi ada stunting. Indikasi tapi belum tentu stunting. Karena itu tadi seperti yang bahasan sebelumnya bahwa bisa jadi dia hanya kerdil. Jadi mungkin saja dia hanya pendek atau kecil, tapi lebih jauh lagi ditinjau bahwa stunting ini yang terganggu itu tadi pertumbuhan otak dan tumbuh kembangnya. Jadi kalau ada yang bertubuh kecil atau pendek tapi kemampuan otaknya masih optimal, belum tentu. Yeah. Nah, tapi kan kalau misalnya bayi baru lahir yang paling mudah dikenali ciri fisiknya itu tadi kurang dari 48 cm dan beratnya kurang dari 2,5 kilo. Untuk mengantisipasi itu dengan gizi yang baik, memang itu standar yang digunakan. Baik, jadi kalau misalkan baru lahir nih untuk cepat memperbesarnya itu ASI-nya ya, nutrisinya harus kuat ya gitu ya. Betul. Jadi kuncinya memang ibunya juga ya, memberikan ASI eksklusif, kemudian juga support dari keluarganya. Ya, orang tuanya, suaminya, kemudian mertuanya juga untuk memberikan ASI eksklusif, karena kalau berbicara tentang ASI eksklusif ini kan sebetulnya kompleks ya, bukan hanya antara ibu dan anak dan kemampuan ibunya misalnya, kemudian asupan gizi ibunya, kemudian juga secara emosionalnya dia juga mendapatkan support, karena banyak yang terjadi di lapangan itu misalnya ibunya memiliki pendidikan yang cukup baik bahwa ASI eksklusif itu hanya 6 bulan, tapi ada tetangga yang anaknya ini kayaknya lapar, kurang nih makan pisang, atau ada yang dikasih air tajin, itu sering banget di lapangan ditemukan seperti itu. Jadi kayak dengar dari tetangga atau orang tua dulu, biasanya ibu dulu itu anak nangis karena lapar jadi kayaknya perlu tambahan makanan, pisang biasanya yang paling sering itu. Kayak gitu. Ya, seperti jadi ibunya juga makan harus bagus ya. Betul. Untuk mengeluarkan ASI untuk bayinya ya. Jadi bayinya bisa cepat tumbuhnya gitu ya. Iya, baik. Stunting terlihat berbahaya untuk generasi emas Indonesia sekarang, sehingga perlu intervensi khusus dengan penunjukan BKKBN ini sebagai koordinator percepatan penurunan stunting ya oleh Presiden Republik Indonesia. Iya. Jadi memang
seperti yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dampak dari stunting ini tidak hanya berefek pada 1-2 anak individu dan keluarga, tapi terganggunya pertumbuhan dan kembang anak itu nantinya berefek pada intelektualnya dia, kemudian kesehatan di masa dewasa, terus selain itu juga rentan terhadap gangguan kesehatan. Rendahnya intelektual ini yang dapat menurunkan produktivitas anak ini di masa remaja dan dewasa. Nanti dampak besarnya itu yaitu tadi seperti gagalnya sumber daya manusia Indonesia mencapai bonus demografi. Seperti ya, itu. Baik ya. Kita beralih dulu ke Ibu Diah ya. Ibu Diah. Baik, Ibu Diah sudah sudah bisa mendengarkan suara saya di sini, Ibu Diah? Sudah ya, terdengar, insyaallah. Baik. Ya. Nah, melihat besarnya dampak yang diakibatkan stunting itu ya, seperti apa sih respon Anda sebagai anggota dewan? Ya, tentu kami juga melihat ini sebagai satu hal yang serius ya, karena tadi dikatakan juga bahwa masalah stunting bukan persoalan semata tinggi badan, tetapi berpengaruh kepada tumbuh kembang. Ya, tumbuh kembang sih diantaranya kemampuan berpikirnya, kemampuan bersaingnya, produktivitasnya, tadi dengan perkembangan otak tadi gitu ya. Nah, sehingga ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu terkait dengan bonus demografi. Bonus demografi ini kan ya namanya juga bonus ya, harusnya sesuatu yang menguntungkan, di mana jumlah penduduk usia produktif ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang usia non produktif. Nah, kalau mereka yang hari ini lahir dalam kondisi stunting, bagaimana mungkin mereka di masa yang akan datang akan menjadi penduduk usia produktif yang tangguh, yang harus ikut memikul beban bangsa ya, yang justru Indonesia ini bisa sangat maju ketika jumlah penduduknya banyak di usia produktif dan tangguh tadi gitu. Nah, dengan adanya ancaman stunting, maka SDM yang tangguh ini juga menjadi terancam. Itu satu sisi terkait dengan bonus demografi. Di sisi lain, di era globalisasi hari ini, kita dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat, yang tinggi ya. Dengan hari ini saja misalkan gitu, seorang yang taruhlah seorang dokter mungkin ya di Kabupaten Bandung bersaing bukan hanya dengan dokter dari Bogor, dari Jakarta, bersaing dengan dokter dari Singapura gitu ya. Nah, jadi kan ada juga persaingan yang lebih global. Nah, kalau SDM kita ini banyak ya, misalnya terlahir dalam kondisi stunting, tentu ini juga akan mengancam daya saing bangsa gitu ya ke depannya. Oleh sebab itu kami juga sangat mendukung bahwa BKKBN ditunjuk ya jadi koordinator untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia. Itu Teh Hinai. Iya, Ibu Diah, apa saja sih yang menjadi faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya stunting itu, Ibu? Ya, kalau stunting ini banyak sekali faktor ya. Yang pertama yang saya pahami ya, mungkin nanti Bu Marina juga bisa melengkapi. Yang saya pahami itu adalah faktor gizi. Jadi faktor gizi atau asupan nutrisi yang dalam jangka waktu yang lama, misalnya pada ibu hamilnya gitu ya. Jadi dari awal gitu ya, si ibu hamilnya itu sendiri. Jadi ketika dia misalnya sebelum nikah kondisinya nggak bagus gitu ya, atau bisa jadi juga anemia gitu ya. Sebelum nikahnya dia sudah nggak bagus gizi, kemudian ketika hamil juga asupan gizi kurang gitu. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab dari anak yang dilahirkannya stunting. Atau ya ketika berikutnya ya sudah lahir pun gitu ya, anaknya, kalau tadi di faktor ibunya, yang berikutnya di faktor anaknya gitu ya. Rendahnya gizi di anak, ataupun anak juga seringkali sakit misalnya ya, kena penyakit infeksi yang terus-menerus, atau misalnya pola asuh ya tadi juga sudah diceritakan oleh Bu Marina ya, misalnya harusnya ASI eksklusif gitu, diupayakan disempurnakan, lalu kemudian sudah diganti dengan makanan-makanan yang lain, ataupun juga kurangnya informasi bagi si keluarga yang memiliki bayi tersebut ya, terbatasnya akses terhadap
faktor kesehatan, juga banyak hal lain ya yang misalnya kalau menurut saya di antara yang bisa menyebabkan stunting ini rokok. Tidak jarang misalnya seorang ibu hamil suaminya ngerokok aja terus dekat ibu hamil gitu ya, atau dekat bayi gitu. Nah, padahal kan racun dari rokok ini juga bisa mempengaruhi kondisi stunting ya. Jadi oleh sebab itu menurut saya memperhatikan ibu dari calon ibu, jadi sebelum dari fase nikah, apalagi kemudian dia pada fase hamil dan juga sesudah bayi lahir, itu harus senantiasa diperhatikan dalam yang disebut 1000 hari pertama kehidupan itu. Itu mungkin dari pandangan saya gitu. Ya, baik. Ibu Marina ingin menambahkan? Iya, saya setuju sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Diah. Jadi ada beberapa hal diantaranya tadi telah disampaikan oleh Bu Diah, bahwa yang pertama itu jelas asupan gizi, kemudian secara tidak langsung juga dari segi informasi dan pengetahuan yang dimiliki ibu dan keluarga yang memiliki bayi atau balita tersebut. Kemudian juga tadi ya faktor-faktor yang kadang-kadang kita abai, ya itu tadi. Betul, setuju dengan Bu Diah bahwa merokok, ada orang yang merokok itu bisa jadi dua hal ya. Pertama dari efek rokoknya langsung, kemudian juga dari segi ekonomi. Kalau bisa kemungkinan seperti masyarakat yang lebih memprioritaskan keluarganya untuk pembelian rokok secara ekonomi, padahal dengan harga yang sama gitu sebetulnya bisa membeli makanan yang bergizi, misalnya telur ya, dengan satu batang rokok itu kan harganya sama dengan 1 butir telur ya kalau dipikir-pikir gitu. Tapi lebih dengan adanya konsumsi rokok itu juga jadinya berpengaruh terhadap itu tadi dari faktor ekonomi. Nah, kemudian ini yang nanti akan menjadi garis besar resiko tinggi penyebab stunting yang bisa diintervensi oleh BKKBN. Yang pertama itu tadi kekurangan gizi ibu selama 1000 HPK atau hari pertama kehidupan. Kemudian tadi usia ibu ketika melahirkan kurang dari 20 tahun, belum siap secara fisiknya. Jadi secara fisiologis perempuan yang berusia kurang dari 20 tahun itu organ reproduksinya belum optimal, sehingga ketika dia melahirkan cenderung untuk memiliki anak yang tadi itu kurang berat badannya, BBLR ya, berat bayi lahir kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo. Kemudian juga ibu ketika melahirkan di atas 35 tahun juga beresiko hal yang sama. Kemudian ada juga ini indeks massa tubuh ibu sebelum hamil atau ketika hamil itu kurang dari 18,5. Ini pengukurannya dari mana? Jadi untuk menghitung berat badan ideal itu kita menggunakan indeks massa tubuh, yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikalikan 2. Standarnya itu idealnya 18,5. Nah, nih biasanya nih kenapa sih kita menekankan banget indeks massa tubuh ibu sebelum hamil ini harus ideal, nggak boleh terlalu kurus, apalagi terlalu gemuk juga beresiko. Ini kaitannya dengan biasanya nih ketika seorang pasangan usia subur, ketika seorang remaja kemudian dia memutuskan untuk menikah, biasanya mereka jarang untuk menunda kelahiran anaknya. Nah, permasalahannya di sini, ketika mereka memutuskan untuk menikah, biasanya yang mereka persiapkan adalah pre-wedding, kemudian juga remaja putrinya cenderung untuk berlomba-lomba untuk menurunkan berat badan secara drastis, agar hari H nampak langsing, bisa menggunakan gaun secara cantik. Nah, padahal itu yang perlu kita perhatikan, bahwa dampaknya ini tadi ketika seorang remaja putri menurunkan diet tidak seimbang ya,
mengurangi asupan kalorinya, mengurangi asupan protein dan lemaknya, kemudian badannya kurus demi untuk hari H, kemudian setelah menikah dia langsung hamil, memiliki anak. Nah, inilah yang menyebabkan anak-anak cenderung untuk lahir stunting. Karena ibunya itu karena ketika persiapan untuk melahirkan memiliki anak itu paling tidak minimal 3 bulan itu seorang ibu, calon ibu, seorang wanita perlu menjaga berat badannya ideal, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gendut, dan juga asupan tadi Bu Dia juga telah sampaikan tablet tambah darah, besi, Fe, dan juga asam folat. Itu harusnya sebelum memutuskan untuk memiliki anak. 3 bulannya malah harus fokus terhadap yaitu tadi asupan gizi, tablet tambah darah, kemudian asam folat. Selanjutnya juga itu tadi jarak kehamilan antar kehamilan. Jadi memang idealnya itu yang direkomendasikan oleh BKKBN itu kan jarak minimal 2 tahun. Kalau misalnya memiliki anak lagi, cenderung seorang ibu itu sulit untuk fokus. Jadi ada 2 bayi dan balita, dia harus berbagi waktu, berbagi asupan gizinya, kemudian membagi ASI-nya. Nah, itu juga salah satunya yang berpengaruh terhadap penyebab stunting. Seperti itu. Baik ya. Jadi memang benar-benar direncanakan ya, sebagaimana moto dari BKKBN itu ya. Berencana itu keren. Berencana itu keren ya. Jadi semua harus ada rencananya. Nah, adakah sasaran intervensi spesifik ini yang akan menjadi fokus BKKBN dalam program percepatan penurunan stunting tersebut? Iya. Jadi ya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa berdasarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 itu ada 4 sasaran spesifik yang menjadi fokus BKKBN. Yang pertama adalah remaja, itu tadi ya, persiapan remaja sebelum menikah. Dan persiapan ini macam-macam. Persiapan tadi fisik, kemudian mental, emosional, finansial, itu. Kemudian juga ibu hamil terutama, jadi ketika masa kehamilan, karena 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai dari sejak ibu hamil hingga ibu menyusui anak 2 tahun, dan juga anak balitanya itu sendiri. Jadi ada 4, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Sebelum tadi kan Ibu katakan bahwa memang kalau kita berencana untuk kehamilan gitu ya, apalagi untuk pasangan-pasangan yang baru menikah, sebelumnya itu harus konsumsi tadi ya, ada asam folat, Fe, tablet Fe, itu untuk menghindari cacat fisik ya, dan juga kecerdasan otak. Jadi tablet Fe dan asam folat ini dia itu mengandung zat gizi untuk melindungi fungsi-fungsi sel saraf di dalam otak bayi. Iya, baik. Sudah ada yang akan bergabung dalam jaringan telepon kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dengan Kang Ujang dari Cikalong. Kang Ujang di Cikalong. Silakan pertanyaannya, Kang Ujang. Ini dokter bidan. Ini dari BKKBN Jawa Barat dengan Ibu Marina. Ya, bisa dipanggil Ibu Marina ya. Tanya. Iya. Ahli gizi, Pak. Punya adik, punya anak. Ya. Tapi penisnya udah kayak disunat gitu. Apakah itu enggak pengaruh apa-apa gitu? Apakah usia 50 tahun itu perempuan apakah bisa punya anak? Usia 50 tahun apakah perempuan akan bisa punya anak? Ini yang pertanyaan kedua. Iya. Pertanyaan pertamanya tadi mengenai anak terlihat penisnya terlalu kecil ya. Dilahirkan tapi penisnya udah kayak disunat gitu. Ya baik. Itu saja Kang Ujang? Iya, itu aja. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penis anak setelah dilahirkan seperti yang sudah disunat. Iya. Izin untuk menjawab, Bu Diah.
Sebetulnya untuk yang pertanyaan pertama juga bukan kapasitas saya yang pertama. Untuk melihat kondisinya sudah disunat atau belum itu memang harus dikonsultasikan dan dilihat langsung oleh tenaga medis. Jadi memang kepada Bapak Ujang baiknya anak atau ponakannya itu langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Seperti itu, karena kalau misalnya untuk konsultasi secara online seperti ini memang kita tidak bisa melihat langsung ya penyebab dan tidak bisa menduga secara langsung penyebabnya dan juga untuk mencari diagnosanya, seperti itu yang pertama. Kemudian ya pertanyaan kedua Mbak ini tadi wanita di atas 50 tahun apakah bisa mempunyai anak atau tidak? Baik. Terkait dengan apakah wanita di atas usia 50 tahun apakah masih bisa memiliki anak atau tidak, tergantung pada apakah wanita itu masih menstruasi atau sudah menopause. Jelas kalau wanita sudah menopause itu sudah pasti tidak bisa punya anak ya, karena sudah yang namanya menstruasi itu kan isinya sel telur yang tidak dibuahi. Nah, selama dia itu masih subur atau belum menopause atau masih menstruasi, tentu saja sel telur yang dibuahi itu nanti tentunya bisa jadi seorang anak. Tapi kalau misalnya ini tadi 50 tahun dan dia sudah menopause, sudah tidak menstruasi lagi, pastinya dia tidak bisa punya anak. Karena memang setiap wanita itu memiliki periode menopause yang berbeda-beda. Ada yang dia masih berusia 45 tahun itu sudah menopause. Cuman rata-rata di usia 50-an. Tapi setiap individu itu masa menopause ini tergantung terhadap genetik, kemudian asupan makannya juga, hormon dan juga yang lainnya, seperti itu. Iya, Ibu Dia barangkali ingin menambahkan atau silakan Ibu Dia. Ya, kalau soal mungkin atau tidak mungkin, kalau bab takdir mah tidak ada yang tidak mungkin ya. Betul. Tapi tentunya kalau dari sisi kesehatan atau secara manusia tadi ya, kalau orang sudah tidak menstruasi berarti kan sumbernya juga tidak ada gitu ya. Kalau sumbernya tidak ada, dan kemudian juga secara medis kan kehamilan di atas 35 tahun tadi sudah disebutkan juga ya sudah beresiko. Jadi ini bukan pertanyaan bisa atau tidak, tapi juga tadi soal adanya resiko. Ya ada orang yang memang mungkin dalam kondisinya prima, baik, melahir di usia di atas 45 tahun sekalipun itu ya sehat, ya ada juga yang sehat gitu. Tapi tadi dia berhadapan dengan resiko, dan ini mungkin tidak setiap orang punya kondisi-kondisi yang staminanya bagus. Itu aja sih. Iya, baik. Nah, bagaimana tanggapan Anda Ibu Dia terhadap hal tersebut? Ini berkenaan tadi ya apa yang disampaikan oleh Ibu Marina ya tentang intervensi dari yang menjadi fokus BKKBN sendiri ini. Ibu silakan. Ya, jadi memang betul ya, kita harus memperhatikan dari hulu ya, artinya persiapan pencegahan gitu, pencegahan. Dan pencegahan ini kalau kita berbicara tentang bayi, ya bayi itu kan tidak hanya produk perempuan. Bayi itu adalah produk laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi ada di situ kualitas kesehatan ibu memang terutama, tapi juga misalnya kualitas sperma ya gitu, kualitas kesehatan yang laki-lakinya juga. Dan nanti ketika misalnya kalau dititipkan tadi ya 1000 hari pertama kehidupan, berarti kan ada fase sesudah bayi itu lahir, dan di situ kan juga ada tanggung jawab suami ya untuk memberikan gizi yang cukup. Itu berarti kan terkait dengan nafkah, terkait dengan pola keuangan ya. Tadi misalnya laki-laki juga sebagai suami harus bisa bertanggung jawab ya. Kalau tadi dikatakan harga sebatang rokok sama dengan sebutir telur, berarti kan kalau misalnya suaminya biasa merokok dan dia sekarang punya tanggung jawab dengan anak, berarti yang laki-lakinya juga harus siap untuk merelakan merelakan kebiasaannya untuk
kesehatan bayi yang lebih baik. Artinya kita harus juga memberikan pembekalan pranikah ya menurut saya, baik untuk laki maupun untuk perempuan. Jadi dua-duanya harus disiapkan. Tanggung jawabnya apa bagi seorang perempuan nanti dia sudah menikah, dia ada tanggung jawab sebagai seorang istri, jadi ibu, bagaimana gitu ya. Kalau yang laki-laki juga sama kan, ketika dia sudah menikah ya bukan sekedar hubungan suami istri yang akan terjadi, tetapi kalau Allah takdirkan punya keturunan berarti dia akan jadi bapak. Nah, kalau dia jadi bapak, apa itu tanggung jawabnya? Nah, ini harus menjadi sesuatu yang paling tidak secara pemahaman itu diberikan sebelum mereka menikah, sehingga mereka memasuki proses pembangunan keluarga itu sudah lebih siap bertanggung jawab ya, artinya, dan juga matang lah gitu, nggak terkaget-kaget, gening ternyata udah punya anak teh, harus begini harus begitu. Tapi harusnya semua itu sudah terpersiapkan dari awal. Itu Teh Nay. Iya, baik, terima kasih Kang Ujang di wilayah Cikalong, Banjaran ini ya, sudah bergabung di layanan telepon kami. Dan Mitra Kandaga, nanti kami akan lanjutkan kembali untuk perbincangan kita di sini sesaat lagi. Tetap bersama dengan Kandaga FM di 100.8 MHz Radio Kandaga dan juga di live streaming Radio Kandaga bandungcup.go.id. Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko. Bah, aku baru saja mengoli, menikah. Keluargaku beresiko ini. Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko. Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko. Lah bujuk, Ayi kan lagi nyusuin. Lah, keluarga Ayi juga beresiko nih. Semua bisa berisiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting. Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting. Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren. Baik, Mitra Kandaga, masih bersama dengan Kandaga FM dan juga di live streaming Radio Kandaga bandungcup.go.id. Masih bersama dengan Ibu Dia dan juga Ibu Marina dari BKKBN Jawa Barat, berkenaan dengan keluarga keren cegah stunting. Nah, Ibu Marina, ya ini terkait dengan apa saja sih hal yang harus dipersiapkan selama masa prakonsepsi dan 1000 hari pertama kehidupan. Tadi kan disinggung sedikit ya, terkait dengan 1000 pertama kehidupan. Iya, baik. Nah, ini tadi sudah sempat saya singgung sedikit tentang apa saja yang harus dipersiapkan selama masa prakonsepsi. Masa prakonsepsi ini adalah itu tadi 3 bulan sebelum seorang pasangan itu memutuskan untuk hamil. Ya, tadi juga telah disampaikan oleh Ibu Dia bahwa ketika hamil, keinginan untuk memiliki anak itu merupakan komitmen dan tanggung jawab kedua belah pihak. Tidak hanya seorang wanita, namun juga pria, yang artinya orang tua, yaitu seorang ayah, ibu, ketika sudah berkomitmen untuk memiliki anak, saling satu sama dengan yang lainnya, saling bekerja sama untuk mempersiapkan 1000 hari PK ini, karena anak adalah keinginan mereka dua, dipersiapkannya oleh mereka berdua, dan ketika masa 1000 hari pertama kehidupan ini menjadi tanggung jawab keduanya. Masa prakonsepsi ini adalah yaitu tadi 3 bulan sebelum memutuskan untuk memiliki anak. Yang perlu dia persiapkan yaitu tadi gizi seimbang oleh seorang perempuan, yang artinya dari segi pengetahuan seorang wanita atau calon ibu itu sudah paham bagaimana cara memilih, kemudian mengolah dan juga mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41, diantaranya yaitu tumpeng gizi seimbang dan isi piringku.
Nah, tadi juga ya, termasuk asupan Fe dan asam folat 3 bulan sebelum hamil hingga masa kehamilan ya. 3 bulan sebelum masa kehamilan yang disebut dengan masa prakonsepsi, dan juga 1000 hari pertama kehidupan sejak ibu hamil hingga anak usia 2 tahun. Nah, apa saja isi tumpeng gizi seimbang dan isi piringku ini? Ini adalah merupakan panduan pedoman gizi seimbang untuk sehari-hari ya, kita sehari-hari. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa idealnya ini kalau merujuk pada tumpeng gizi seimbang, tidak hanya asupan gizi, mungkin kita dulu hafal ya, dua dekade yang lalu hafal itu 4 sehat 5 sempurna. Nah sekarang itu diganti ya tadi ya, merujuk pada PMK nomor 41 itu kepada ke tumpeng gizi seimbang dan isi piringku. Tumpeng gizi seimbang ini merupakan gambaran bahwa apa yang idealnya diasup oleh seorang individu, mulai dari lengkap ya, karbohidrat, kemudian asupan protein, kemudian lemak, vitamin dan mineral, serat, air minum, kemudian juga membatasi garam, gula, lemak, itu semua ada di tumpeng gizi seimbang dan isi piringku. Idealnya, jadi idealnya ini memang merujuk pada tumpeng gizi seimbang dan isi piringku ini, bahwa tidak ada satu bahan makanan pun yang memiliki zat gizi yang sesempurna ASI hanya bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan. Artinya apa? Seorang individu itu dikatakan mengonsumsi makanan bergizi dan sehat itu harus beragam ya. Kalau tadi dilihat dari isi piringku, itu porsinya adalah 30% karbohidrat. Ya, karbohidrat itu bisa nasi, ya, kentang, mie, tepung-tepungan, sereal. Kemudian 30% sayuran, ya, sayuran bukan lauk nih. Sayuran yang berwarna-warni kebutuhannya. Mulai dari sayuran hijau seperti, nggak usah yang mahal-mahal, kangkung, kemudian bayam, kemudian yang warna orange ada wortel, jagung, kemudian ada yang berwarna ungu, terong. Jadi sayuran yang warna-warni ini pun memiliki yaitu tadi serat yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain. Misalnya, boleh nggak saya kemudian tadi melanjutkan selain sayuran 30% juga buah-buahan sebanyak 20% dan juga protein itu 20%. Protein ini tadi kalau misalnya karbohidrat itu temennya nasi, kemudian tepung-tepungan, kemudian mie, kentang, singkong. Nah kalau protein ini kan terdiri dari 2 ya, ada protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani ini juga nggak perlu yang mahal untuk dikatakan bergizi. 1 butir telur itu dengan harga 3.000 memiliki kandungan protein yang sama dengan daging. Kalau dilihat dari persentase proteinnya memang lebih tinggi daging, tapi daya serap dari telur ini, protein yang dikandung telur ini sama nilainya dengan daging. Sehingga tadi itu ya nggak mesti mahal, tapi bergizi itu adalah tentang beraneka ragam. Kemudian juga ikan. Siapa sih yang nggak tahu kalau ikan ini selain rendah lemak, kemudian mengandung AHA/DHA yang untuk kecerdasan, yang penting untuk kecerdasan. Kemudian juga kita membutuhkan protein nabati ya, seperti tahu tempe. Kemudian buah dan sayur itu bukan pilihan. Jadi dalam 1 hari itu ketika ada yang bilang ya saya nggak perlu makan buah-buahan, soalnya udah makan sayuran. Padahal buah itu harus buah dan sayur, bukan buah atau sayur. Karena tubuh kita membutuhkan asupan vitamin dan mineral. Kalau vitamin itu biasanya larut ketika pemasakan. Jadi kalaupun sayuran itu mengandung vitamin, kan sayur dimasak tuh. Nah, ketika dimasak itu selama proses pemasakan itu vitaminnya hilang, sehingga kita biasanya harus mendapatkan asupan vitamin itu dari buah-buahan. Nah, kemudian mineral itu bisa dapat dari sayuran dan juga serat. Di
Tidak lupa selain asupan makanan yang beragam dan bersih dan tentunya halal ya, halalan thayyiban. Itu juga asupan air mineral. Jangan kurang dari 8 gelas sehari. Menurut penelitian di IPB, bahkan kita kadang-kadang suka menyepelekan minum air putih. Padahal studi di IPB menyatakan bahwa ada salah satu indikator yang menyebabkan stunting itu ditemukan pada ibu hamil yang kurang minum air putih. Ya, jadi nggak cuma makanan tapi ternyata minuman. Jadi memang itulah kenapa masuk ke dalam tumpeng gizi seimbang. Jadi makanan, minuman di dalamnya, kemudian aktivitas fisik juga ya. Jadi udah makannya udah seimbang tapi jarang gerak, jarang olahraga, itu juga tidak baik. Kemudian selalu mengukur berat badan ya, dan juga yang terpenting adalah sanitasi. Itu tadi ya, makanan nggak cuma bersih nggak cuma sehat, halal, tapi juga harus bersih dan aman untuk dimakan. Itu yang perlu dipersiapkan selama masa prakonsepsi dan 1000 hari pertama kehidupan. Seperti itu. Ya, barangkali Ibu Dia ada yang ingin ditambahkan. Ibu Dia, silakan. Ya, kalau saya menyoroti mungkin ya, karena kalau dari sisi legislatif ya, kita melihat peran pemerintahnya seperti apa. Nah, yang tadi disampaikan itu seolah-olah masyarakat harus begini, harus begitu. Nah, peran pemerintah apa? Menyediakan semua itu menjadi sesuatu yang terjangkau. Ya, ketika harga daging tiba-tiba meroket kan masyarakat nggak bisa beli daging. Telur pun kadang-kadang yang biasanya menjadi suatu hal yang lebih terjangkau, ada kalanya mahal sekali harga telur itu, gitu ya. Jadi ketersediaan dari bahan-bahan tadi yang berkualitas gitu ya, itu juga menjadi perhatian dari pemerintah ya, keterjangkauannya gitu. Jadi masyarakat memang bisa mengakses, baik itu dari sisi harga, kemudian kalau memang ke daerah-daerah ya kan tidak semua daerah misalnya penghasil sayuran. Nah, berarti kan bagaimana distribusi pangan gitu ya, itu juga bagian dari pemerintah ya, biar bisa kemudian terjadi distribusi pangan yang merata sehingga semua juga bisa mengakses kepada kebutuhan-kebutuhan tadi. Sehingga kalau menurut saya secara umum sudah saatnya pemerintah ini memiliki program pengarus utamaan keluarga. Jadi kalau selama ini kita sering dengar istilah pengarus utamaan gender ya, gitu. Sekarang itu pengarus utamaan keluarga. Artinya apa? Bagaimana berbagai macam program pembangunan itu memperhatikan aspek keluarga. Apa dampaknya nih gitu, mau bikin jalan di daerah mana yang perlu prioritas, berarti mungkin di daerah yang di situ taruhlah angka stuntingnya tinggi, sehingga kalau jalan ke sana bagus, mudah-mudahan distribusi tadi makanan apa juga bagus ke daerah itu, atau angka kematian ibu dan anak bisa lebih ditekan karena misalnya akses kepada puskesmas jadi lebih mudah misalnya, seperti itu. Jadi itu yang menurut saya harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Jadi nggak bisa hanya memperhatikan misalnya masyarakat harus tentang gizi diperbaiki, terus saja masyarakat yang diminta. Nah, ini fasilitasi dari pihak pemerintah itu juga penting, termasuk memang juga fasilitasi sosialisasi ya, dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa tadi misalnya protein itu bisa sumbernya dari mana saja gitu. Terus kalau misalnya karbohidrat kan, kalau kita tuh kadang-kadang ini makan itu nasi pakai mie pakai sambal goreng kentang gitu ya, terus ngerasa udah makan gitu. Padahal karena udah beragam ya Bu ya, itu disangkanya. Padahal semua karbohidrat, betul. Iya gitu. Jadi ya ini kan butuh sosialisasi ya, informasi, dan itulah diantaranya tugas pemerintah. Itu mungkin Teh Inai. Iya, baik. Dan itu sendiri juga ada aspek legalnya ya untuk program pencegahan stunting ini ya Bu ya, baik di tingkat provinsi ataupun juga nasional ya Bu ya. Ya,
Ada, jadi memang kalau secara nasional ya tadi sudah disampaikan sudah ada Perpres, jadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang di dalamnya juga sudah jelas ya ada strategi nasionalnya seperti apa terkait aspek penyelenggara, koordinasi. Baik, terima kasih. Dan kita ke Ibu Marina dulu ya. Nah, Ibu Marina, sejauh ini langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh perwakilan BKKBN Jawa Barat dan strategi apa yang akan dilakukan ke depannya? Baik, Teh Inai. Jadi hingga saat ini apa saja yang telah dilakukan BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat, diantaranya telah melakukan advokasi serta koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja terkait. Baru-baru ini 1 minggu yang lalu juga Dr. Hasto secara langsung mendatangi kepala-kepala daerah termasuk juga Bupati Bandung salah satunya minggu lalu hari Selasa di Sutan Raja. Beliau berbicara langsung tentang persiapan untuk tim pendamping keluarga. Nah, tim pendamping keluarga ini bertugas terdiri dari PKK, unsur PKK, kemudian unsur tenaga kesehatan, bidan, dan juga unsur tenaga lapangan program Bangga Kencana, PKP, TPD. Nah, kenapa Dr. Hasto menemui kepala-kepala daerah di Kabupaten Kota se-Jawa Barat ini? Tujuannya langsung untuk mengintervensi persiapan dan juga sebagai salah satu strategi di lapangan penguatan untuk pendampingan keluarga yang berisiko stunting itu tadi. Jadi ketika tim-tim di lapangan ini yang melihat kondisi langsung di lapangan, apabila mereka menemukan keluarga dengan itu tadi pasangan usia subur yang memiliki berat badan kurang, kemudian kondisi fisiknya misalnya asupan gizinya kurang, itu langsung diberikan bantuan spesifik, didampingi, diedukasi, dan juga dirujuk ke fasilitas kesehatan, apakah mendapatkan tambahan makanan gitu. Kemudian kita juga ada Kampung Dahsyat, Kampung KB Dahsyat itu yaitu salah satu inovasi dari pusat, yaitu Dapur Sehat Atasi Stunting. Jadi konsep Kampung KB Dahsyat ini adalah dapur sehat. Jadi di mana di Kampung KB Dahsyat ini menggunakan atau memberdayakan masyarakat sekitar untuk menghasilkan pangan-pangan bergizi sesuai dengan kearifan lokal. Jadi misalnya di daerah tersebut, di daerah perairan atau pesisir itu banyak ikannya. Nah, bagaimana masyarakat setempat itu bisa mengolah makanan ikan-ikan ini menjadi pangan bergizi yang nantinya akan dijadikan makanan tambahan bagi keluarga dengan resiko stunting itu tadi ya, pada ibu hamil ataukah remaja yang masih dalam masa prakonsepsi itu. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat sekitar, kemudian diawasi oleh tim pendamping keluarga ini, dan juga inovasi-inovasi lainnya, yaitu ya tentu saja tadi ya, tim pendamping keluarga ini tentunya sudah dibekali dengan banyak peningkatan kapasitas, baik itu pelatihan diklat, webinar, itu tadi, seperti itu. Kita ada di penghujung acara nih Ibu Marina, Ibu Dia. Nah, setelah tadi kita dengarkan semua pemaparan dari Ibu Marina selaku perwakilan dari BKKBN Jabar, dan juga Ibu Dia ini selaku juga Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga dari DPP PKS, juga ini sudah banyak memberikan informasi ya terkait dengan stunting. Semoga saja nanti angka stunting di wilayah Kabupaten Bandung yang kabarnya ini masih tinggi gitu ya, untuk tahun-tahun kedepannya juga bisa semakin turun ya. Amin. Nah, terima kasih ya, juga untuk Ibu Asti yang sudah bergabung di layanan WA kami. Terima kasih Ibu Dia, Ibu Marina. Ya. Segala penjelasannya katanya nih jadi menambah wawasan. Sukses selalu
selalu semuanya. Amin. Kita ada di penghujung acara, Ibu Marina, Ibu Dia, barangkali ingin ada satu hal yang ingin disampaikan kepada para pendengar Radio Kandaga supaya kita juga khususnya untuk para ibu ya, karena dia adalah kunci utamanya juga ya bersama dengan pasangannya gitu ya dalam pencegahan stunting untuk kedepannya. Silakan. Mungkin Ibu Dia dulu, silakan Ibu Dia. Ya, jadi mungkin sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa kita harus sama-sama menyadari stunting ini adalah sebuah masalah ya, sebuah ancaman yang sekarang bisa mengancam kualitas SDM Indonesia, dan tentunya kita bisa mencegahnya dari hulu, yaitu dengan memberikan pemahaman-pemahaman ya, edukasi kepada keluarga, masyarakat, berbagai macam pihak supaya memperbaiki kondisi kesehatan terutama pada perempuan ya yang akan menjadi calon ibu, dan kemudian juga apa saja yang menjadi penyebab stunting diperhatikan, dan berikutnya juga tadi terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan itu harus diperhatikan kondisi kesehatan. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan bonus demografi yang memang akan kita songsong ya di mulai tahun-tahun ini betul-betul akan menjadi masa keemasan buat Indonesia. Itu mungkin Teh Inai. Iya, baik, terima kasih. Ibu Marina silakan. Baik, terima kasih Teh Inai kesempatannya. Dari kami BKKBN bahwa sejak kami diutus oleh Presiden RI menjadi koordinator, tidak menjadi harapannya untuk program penurunan stunting ini menjadi tanggung jawab tidak hanya BKKBN, tetapi juga seperti Bu Dia ya, dari segi registrasinya terus mendampingi kami, kemudian membantu kami dalam mengedukasi informasi dan juga mensosialisasikan program-program BKKBN, kemudian juga dari masyarakatnya juga aktif dalam mencari tahu informasi-informasi dan juga berupaya untuk saling membantu. Jadi memang bahwa kasus penurunan stunting ini tidak hanya menjadi tanggung jawab utama BKKBN, melainkan seluruh pihak. Kemudian media juga memiliki peran ya, semua sektor pentahelix ini bekerja sama untuk dalam rangka penurunan stunting ini. Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun ini harapannya skupnya ya dari mulai Kabupaten Bandung, kemudian Provinsi Jawa Barat, dan harapannya seluruh Indonesia juga bisa bebas dari zero kasus baru stunting, dan juga untuk penurunan stuntingnya mencapai 14%. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Dia, Ibu Marina sudah memberikan informasi juga supaya kita selalu menjaga keluarga kita ya, menghasilkan juga bibit-bibit generasi penerus bangsa yang baik gitu ya. Baik, kita akan jaga. Demikian perbincangan kami bersama dengan BKKBN Jawa Barat dan juga Ibu Dia Nurvitasari selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk segmen ini ya. Betul. Ya. Terima kasih Bu Dia. Ya. Alhamdulillah ini ternyata sesi terakhir. Sama-sama. Hatur nuhun Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih ya Bu ya udah bantu ini masyarakat, mengedukasi masyarakat Kabupaten Bandung ya, wilayah Kabupaten Bandung. Iya, baik. Dengan materi-materinya selama sami-sami, ini. Hatur nuhun, sami-sami BKKBN, Radio Kandaga semua. Terima kasih kerjasamanya nih, Masya Allah. Iya, baik. Mitra Kandaga, kita akan akhiri perjumpaan kita. Insya Allah mungkin nanti ada kedepannya ada kembali bekerja sama dengan BKKBN. Kita memulai kembali ya untuk perbincangan-perbincangan yang lainnya ya. Baik, terima kasih Ibu Asti, untuk Kang Ujang juga dan semua pendengar Kandaga dimanapun Anda berada. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Dia. Udah mau nemenin si kakak, katanya pengen belajar masak. Kalau ayah, apa rencananya hari ini? Kalau ayah sih mau nemenin si adik belajar. Habis itu lanjut olahraga deh di halaman. Wah, pasti seru ya hari ini. Walau di rumah aja, tapi semua harus terencana ya. Kayak kita.
Serunya kalau semua terencana, termasuk keluarga juga. Yuk, tetap jalankan program keluarga berencana di masa pandemik dengan tetap menggunakan kontrasepsi. Untuk pelayanan, Anda tetap bisa menghubungi bidan dan penyuluh KB setempat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yuk ikut KB, karena berencana itu keren. Iya dong Bun, semuanya harus terencana. Jangan sampai gara-gara di rumah swab tes negatif, tes pack-nya positif. Iya, ayah. Pesan ini dipersembahkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.